Assalamualaikum halo sedulur kabeh. Saya Salam. mau dengerin kultum daripada suntuk mikirin macet. Iya, tonton terus ya. Ajak lalen subscribe, like, komen. Di dalam perjalanan ini buat isi acara. Semoga berkah sedulur kabeh. Moga-moga berkah kabeh. Oke. Mulai action. Menindaklanjuti pembicaraan yang tadi tentang sedekah. Saya hanya akan bercerita saja. Sahdan pada suatu ketika ada seorang guru agama yang rindu betul akan ke tanah suci. Tapi dia juga paham dia hanya seorang guru agama. Kalau berkaca dari penghasilannya, ya nggak akan percaya kalau dia itu bisa pergi haji. Tapi untunglah dia seorang guru agama yang paham. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Pada suatu ketika si guru agama ini mengaji. Dan sang kiai yang mengajar ngaji dia bilang, di majelis kita sedang butuh ladang amal. Siapa yang mau beramal kita buka. Yang lain berlomba-lomba pada sedekah. Dia diam aja karena nggak berniat sedekah. Lagian kan sedekah tidak selalu harus harta. Jalannya seseorang ke pengajian pun sudah suatu ibadah, suatu sedekah. Tapi entah yang ada di dalam hatinya sebuah pertanyaan sendiri. Kenapa di saat ada kesempatan beramal kok saya nggak bisa? Dia tertunduk melihat yang lain berlomba-lomba pada sedekah, diam aja. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Allah Maha melihat. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 12, qala Allahu inni ma'akum. Allah berkata, aku bersama kalian. La in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rasuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasan. Syaratnya satu, kalian menunaikan sholat. Kedua, kalian menunaikan zakat. Ketiga, kalian mengimani rasul-rasulku dan membantu dia. Dalam arti membantu menjalankan sunnah-sunnah. Dan yang keempat, meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Ingat ini si guru agama ayat ini. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rasuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Bahkan kata Allah bukan hanya menemani, tapi apa yang terjadi? La ukaffiranna antum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa man kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalawa sabil. Santap dong. Allah. Ketika si guru agama ingat ayat Udah ini, ngantuk. pas balik lagi ke parkiran, pas mau naik motor, ingat, salah kalau saya nggak bisa sedekah. Ini bisa saya sedekahin, begitu. Tidak semua orang bisa seperti itu, termasuk saya pribadi. Berani menyedekahkan harta yang cuma satu-satunya. Kebayang kan? Ngaji ditawarin oleh kiainya siapa yang mau beramal, yang lain berlomba-lomba, dia diem aja. Tapi ketika dia balik di parkiran, dia mau naik motor, ingat, masih ada harta yang bisa dipinjamkan kok. Akhirnya dia berniat, akan saya jual buat sedekah. Dia pulang, dia bilang sama istrinya, ibu boleh ayah sedekahkan motor ini? Kata istrinya, ya terserah ayah, itu kan buat motor buat ngajar dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Kalau emang itu kemauan ayah ya silakan. Akhirnya dijual laku 6 juta. Begitu dijual laku 6 juta, balik lagi ke rumah kiai tersebut. Pak kiai ini ada uang 2 juta. Mudah-mudahan bisa membantu majelisnya. Kiai paham, ini murid guru agama. Karena ini murid guru agama, apa yang terjadi? Ditolak. Udah nggak usah, biar ada yang lain saja. Apa kata si guru agama? Tolonglah Pak Kiai, saya udah capek-capek nih jual motor. Oh apalagi jual motor, udah nggak usah. Akhirnya berebut. Yang satu menolak, yang satu maksa memberi. Hebat kan? Kalau kita dipaksa memberi, belum tentu memberi.
Akhirnya diterima oleh sang kiai tersebut. Baiklah ya Allah, yang di hadapanku ini adalah hambamu yang soleh, yang menyedekahkan hartanya, dan dia sedekahkan itu motor atau balik. Begitu di tengah perjalanan, ingat, tidak ada kebaikan yang sempurna kalau kita tidak menafkahkan harta yang kita cintai. Begitu kata Quran di surat Ali Imran. Akhirnya dia berdoa, kalau saya sedekah separuh begini, gimana saya bisa pergi haji? Akhirnya balik lagi, ditambahin 4 juta. Menetes air matanya dia. Mudah-mudahan kamu diberikan yang terbaik. Padahal sedekah 2 juta aja seharusnya udah bisa berangkatin dia haji kalau kita mau hitung-hitungan matematika sedekah. Karena waktu itu berangkat haji cuma 20 juta, ya kan? Kalau kita ngasih 1 dem, dipulangin berapa? 10. Kalau kita ngasih 10, dipulangin berapa? 100. Kalau kita ngasih 100, pulangin berapa? 10.000. Kalau kita ngasih 10.000, pulangin berapa? 100.000. Kalau kita ngasih 100.000, dipulangin berapa? 1 juta. Nah, kalau kita ngasih 1 juta, dipulangin berapa? 10 juta. Nah, kalau si guru agama ini sedekah 2 juta, dipulangin berapa? 20 juta. Waktu itu pergi haji cuma 17 juta. Tapi lihat, dia haus akan ibadah, dia haus akan sedekah, dan dia tahu jalannya adalah lewat sedekah. Dia tambahin 4 juta. Berapa akan dibayar oleh Allah? 6 juta sedekahnya, 60 juta. Tapi kita lihat, dia pulang, berhari-hari kehidupannya dilalui tanpa motor yang selama ini menemani. Dia gelantungan di bis, dia naik kadang-kadang, ya namanya di kecil manusia kan goyah, tertimbul rasa sesal. Turan jangan disedekahin, ya udahlah, ngomel aja sendiri. Akhirnya terbiasa, lama-lama terbiasa. Ketemu 3 minggu berikutnya, subhanallah, si guru agama ini sakit kepala. Karena sakit kepala nggak bisa ngajar dia. Dia telepon ke sekolahannya, permisi, ini hari nggak bisa ngajar. Ditanya kenapa Pak Guru nggak bisa ngajar? Sakit kepala. Oh ya udah, mudah-mudahan baik. Jam 6:30 sakit kepala, jam 9 baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 2 dan 3, ma yabtahilahu linnasi min rahmatin fala mursikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Siapa yang bisa menahan seseorang? Dialah Allah. Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenapa di jam 6:30 sakit kepala kok jam 9 baik? Karena saya 9 baik, bingung dia, lantang kelinting. Yang tadinya biasa ngajar nggak ngajar. Akhirnya dia keluar. Keluar kakinya ke kiri, ke arah jalan raya. Tuh, di situ ada warung temennya. Begitu ketemu warung temennya malah nitipin warung tersebut. Kebetulan Ustadz itu datang jagain warung saya bentar. Saya baru datang udah disuruh jaga warung. Ya udah cepetan. Begitu si pemilik warung itu pergi, datang pengemudi saya dan saya parkir persis di warung tersebut. Nanya, masih guru agama nanya, Pak, rumahnya Haji Imron di mana Pak? Oh, rumahnya Haji Imron. Bapak belok kiri ke kanan ada rumah pagarnya hijau. Tuh rumahnya Haji Imron. Jalannya si pengemudi sedan ini tanpa tahu si guru agama bahwa inilah rezeki yang buat dia kelak akan mengantarkan dia haji, bukan hanya untuk dia tapi untuk ibunya dan istrinya. Di ayat 2-nya Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nasukum nikmatallahi alaikum. Hai manusia, ingat dong atas nikmat yang aku berikan kepada kalian. Saya diberikan mata bisa melihat, diberikan mulut bisa bicara, diberikan telinga bisa mendengar. Pernah nggak kita meminta sama Allah mata yang bisa melihat, mulut yang bisa bicara, telinga yang bisa mendengar? Enggak. Nah, terhadap yang tidak kita minta saja Allah memberi, apalagi yang kita minta kecil. Dan Allah melanjutkan lagi, hal min khaliqin khairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu la ilaha illahu fa'anna tufakun.
Apakah ada yang bisa memberikan rizki dari langit dan bumi kecuali aku, kata Allah. La ilaha illallah. Allah menjawab sendiri, tidak ada selain aku wahai manusia. Fa'ana tufakum. Lalu kenapa kalian itu menjauh dari aku? Lihat si guru agama, jam 6:30 sakit kepala, kemudian jam 9 baik, kakinya melangkah ke kiri. Itu bukan sembarang langkah, itu langkah yang Allah ciptakan. Begitu sampai di warung, pemilik warung diusir oleh Allah, pergi dah. Kenapa? Karena rizki ini menghendaki untuk si guru agama saja. 3 minggu berlalu, subhanallah. Begitu pengemudi sedan ini balik lagi, liatin kok yang jaga warung lain. Dia tanya, Pak, yang kemarin jagain warung Bapak siapa? Yang mana? Ya kira-kira dari Senin lah jam 9. Oh, itu teman saya. Di mana rumahnya? Oh, di sini, Pak. Jalan. Begitu sampai di sana dia bilang, Pak, orang kulit putih kayak saya pantang bohong, pantang ngejilat udah. Kemarin saya ngucap, kalau tanahnya Haji Imron kebeli, Bapak saya anggap sebagai calon. Ini Pak ya, terima. Mudah-mudahan berkah. Amplopnya tipis. Ternyata isinya cek tunai. Berapa isinya? Ternyata isinya bukan 60 juta, tapi 67 juta. Seolah Allah itu maha tahu. Allah benar-benar maha tahu. Iya kan? Bahwa si guru agama ini kan pengen pergi haji, 20 juta untuk pergi haji, untuk 17 juta buat pergi haji, 2,5 juta ini buat ongkos. Pergi dia bertiga, istrinya, ibunya. Masih sisa berapa? 7 juta. Bisa deh dia pergi haji, kemudian bisa beli motor lagi. Kemudian dia hajinya dapat, motor dipulangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringatlah kita akan firman Allah yang maha benar ketika Allah firman dalam surat Al-Sajdah ayat 92. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin mastawa 'alal 'arsy malakum min dunimi waliyu wala sajid afala tatadakkarun. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apapun urusan yang ada di antara keduanya, termasuk urusan agama ini. Jadi jangan sejadi-jadinya. Pernah lah saya pengalaman menyelesaikan masalah dengan otak yang ada makin keserimpet, bukan keserimpet sama kaki, tapi keserimpet sama pikiran, yang ada makin dalam, yang ada makin susah. Pakai ilmu sabar, ilmu ikhlas, ilmu tawakal, ilmu apa aja yang berkaitannya dengan kuasanya Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini saja, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dengan kesimpulan, seluruh anugerah yang ada pada kita itu hakikatnya karunia Allah. Amin. Marilah kita pandai-pandai mensyukuri atas anugerah tersebut. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf Amin. atas segala kekurangan. Fuzikum wa nafsi bitakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengen nginum. Simak terus sedulur. Itulah kayak kue lah ceramah ya Ustadz Embu apa kue. Yang penting ambil mana. Bermanfaat sekali ya. Matur suwun. Ustadz Kaol yang suka India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.